lagi talkshow kami kelompok 6 dengan tema kenakalan remaja. Perkenalkan, nama saya Rena Susalawati sebagai MC dan moderator Sarul Ardiasa, dan dua narasumber kita Wisnu dan Rizky. Dan juga kameramen kita Adis Fauji. Apa itu kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja ini merupakan perilaku sosial yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Masalah-masalah kenakalan remaja apa sih yang banyak terjadi? Nah, berikut contoh-contoh masalah kenakalan remaja. Coba dulu nih, dulu. Nih, tanggapan lu kenapa apa tuh? Tentang kenakalan remaja. Apa yang pernah lu alamin gitu? Dari pendapat lu aja. Dari pengalaman sendiri ya. Di tawuran sih biasanya dulu pas tahun 2017 tuh SMP. SMP itu berarti pertama kali ya? Lulus SMP. Itu benar-benar kan sebenarnya dari 2015 juga itu lagi musim tawuran, segala macam kayak gitulah pastinya. Ya tawuran sih yang paling pernah lakuin pengalaman itu. Kayak apa ya? Sebenarnya panjang sih ceritanya, cuman Sikat aja. gimana ya, namanya kan itu juga tergantung ruang lingkup gua ya. Jadi kayak, Circle ya. iya, circle gue emang bawaannya kayak Bawa arus. ya ke bawah harus pasti, cuman ya ikut tawuran, terus ya bahkan minuman sama ya paling bangunnya sih ada temen gue yang istilahnya ya narkoba gitu kayak jenis ganja ya. Tapi sih gue kayak gitu kayak ya gue kayak nggak masuk aja kalau misalkan udah dia kayak gitu, kayak terus selalu ngindar. Cuman kayak minuman itu kayak gimana ya, Masih ya remaja. iya ya kayak gimana ya, namanya penasaran. Selagi itu nggak bikin parah ya pastinya, kalau menurut gue sendiri ya pasti gue cobain tuh dulu ya. Cuman pasti iya pas zaman gue SMP sih pasti. Itu lo ikut tawuran itu cuma gaya-gayaan doang apa karena masuk teman? Biasanya tuh kalau tawuran tuh ya pasti ada masalah sih di situ, kayak temen lah, masalah temen sama temen gitu, kayak beda tongkrongan. Pastinya kan kayak bangsa-bangsanya base ini lawan base ini gitu, beda perkampungan juga pernah. Tapi yang paling parahnya sih beda perkampungan itu biasanya. Tapi dengan ikut lu tawuran itu lu merasa keren nggak dulu? Ya merasa keren sih ya, Pasti lah. buat enggak sepenuhnya keren sih, pasti kayak Ada merasa dikit ya. aja. Cuman apa ya, kalau buat gue sendiri kalau demi temen pasti gue lakuin sih kalau demi temen. Cuman kayak mau gimana lagi gitu, kalau nggak ikut bantu ya salah, kayak ntar yang ada dicuekin setongkrongan ya. Dikacangin bahasanya mah. Ya pasti kalau itu mah kayak ya gimana sih, tahu sendiri kalau misalnya udah circle gituan mah Susah. bawaannya harus sakau, harus setia kawan apa segala macem kayak gitu ya, gitu doang. Terus ada lagi lu yang ngelakuin di masa-masa remaja lu? Selain mabuk itu. Selain mabuk Ya tawuran. dulu juga ada yang namanya istilahnya one by one gitu. Oh, one by one baik tuh, ya. iya. Boleh. Gue itu benar-benar yang paling parah tuh nyelakain orang sampai tulang apa namanya ini? Ekor. Tulang bukan tulang ekor. Pokoknya di dia pundak ini itu benar-benar sampai kegeser sih, itu gara mungkin ya. Bersalah banget tuh. Ya merasa bersalah sih itu pasti. Cuman ya namanya kalau misalkan gimana ya, geng lawan geng itu, tapi kayak istilahnya mainnya tuh fair, nggak kayak istilahnya kan kalau misalnya tawuran beda tuh. Iya beda. Nah kalau ini kayak ajakin dulu persetujuan gitu, kayak ya udah ayo ntar one by one aja gitu. Tapi apa Tanpa pernah ada song. luka? Hah? Tapi apa pernah lu ada luka? Gue sih ada luka sih enggak, cuman kayak bonyok doang, tapi udah sembuh sih udah lama. Terus ya itu doang sih, sampai anak orang kayak ya gimana ya, gak sampai pernah dicari tuh sama orang tuanya, cuman nggak ketemu. Syukurnya aja gue kayak aman-aman aja gitu. Emang gue pas habis itu tuh, terus gue denger kayak wah tuh bapaknya nyari lu. Ya udah gue ngendep di rumah tuh selama kira-kira ada kali seminggu lebih, 2 minggu lah paling itunya film gue ya kan. Ya dari situ ntar tiba-tiba temen gue kayak manggil lagi, ya udah aman gitu, udah
kalem aja, pokoknya kalau misalnya ada apa-apa bawa kalem aja. Sekarang itu tuh pas udah masuk 2017 tuh masih, cuman kayak ya paling gua tuh kalau misalkan 2017 tawurannya tuh kayak kalau misalnya ada masalah doang sih istilahnya kayak Iya, nggak mungkin ada perselisihan ya kan. kayak buat ngebanggain nama juga sekarang udah agak berkurang tuh pas 2017. Udah bukan Gua zamannya. SMA, iya. Ya kayak udah biasa aja lah gitu. Itu gimana tuh buat lo keluar dari zona begitu? Cara ngindarinya. Sekarang kan gua lo udah sendiri ya. lumayan kan? Agak Gua sih keluar lah. gua sih to be honest gua orangnya begini, kalau misalkan gua udah pernah ngerasain ya udah Tinggalin. dia tinggalin aja. Kalau misalkan walaupun ada yang ngajak juga ya udah biarin aja, gua nggak ikutan gitu. Ya udah gua ngalihinnya kayak gua ada urusan apa segala macam gitu, alasan lah. Iya. Kayak gitu sih pastinya. Kalau ada yang gitu-gituan yang ngajakin gua kayak tawuran ya kayak gitulah. Iya, itu aja sih. Oke, sekarang nih Wisnu, apa pendapat lo tentang kenakalan remaja sama Ya. apa yang pernah lo lakuin? Kalau pernah gua ngelakuin sih, sekarang gua kan tinggal di pulau, pasti itu yang namanya tawuran tuh pasti. Iya, ada. Karena Kampung pulau. sama tetangga tuh emang ya walaupun Gesek, nggak ada gesek, masalah, ya. walaupun nggak ada masalah pasti. Pasti ada gesekan. Apalagi kalau bulan puasa tuh pas sahur, sambil bangunin sahur, Iya. itu pasti. Ya spesifik apa sih? Dari tangan kosong tiba-tiba kan bawa pedang segala macam. Di beduk tuh, dalam beduk. Nah, ya. dalam beduk di dalam beduk tuh udah pasti ada tuh. Nah, tapi gimana ya kalau buat pendapat teman-teman itu kayak wajar aja gitu karena gua ngerasain dan emang seru. Tapi yang bisa bikin gua keluar dari zona itu tuh ya apa ya? Ya bulan puasa udah kelar. Nah, gua bisa berhenti nah. Tapi pas bulan puasa lagi udah janji nggak mau lagi, tetap ngelakuin karena apa? Hasutan temen. Sama seperti yang bilang Rizky, pasti kita didiemin, katanya kayak lu kampung lu begini, Cupu, ya. kampung lu cupu begini. Ya udahlah ikut, namanya masih remaja, tahu Ya. apa sih? Belum ada mindset ya. Tapi sekedar nakal gua yang nggak parah-parah amat sih jujur aja. Di SMP tuh gua paling nakal ya, paling nakal nyampe gua tuh merasa gua tuh harus keluar dari circle itu tuh. Ketahuan sama guru tuh main judi, itu satu kelas, jadi Ya. nggak bisa nyindak. Satu kelas tuh udah meja di satu semua main judi semua, main kartu pakai Uno tuh. Ya. Nah dari awal Ada bedak duitnya tuh, ada duit, dari bedak sampai jadi duit tuh, gimana tuh ceritanya? Tiba-tiba ada guru masuk, panggil orang tua kan, dapat SP1, mau ngomong panggil orang tua. Nah itu gue merasa bersalah di situ dan gue kayak harus keluar dari circle ini nih. Gue mikirnya gini, kalau emang dia temen gue, masa sih dia pengen dirumusin gue ke yang buruk, kayak ngajak gue yang ini. Nah jadi tips gue tuh buat yang pengen keluar tuh ya tinggalin aja gitu. Karena kan kalau emang dia bener-bener temen lu, bahkan lebih, ya harusnya dia gak ngasut itu. Jadi lu harus keluar dari itu. Nah namanya, tapi walaupun kita remaja, apa boleh buat udah terjadi kan. Tapi kalau buat minum segala macam gue enggak. Karena apa? Kalau kata orang tua gue, jangan sampai ngerusak diri di kemudian hari gitu. Karena kan gue banyak contoh nih dari ya nggak usah jauh-jauh, keluarga gue juga banyak kayak ada yang udah di sel gara-gara Jantung tuh jantungnya. enggak, udah ada yang di sel, ada yang di penjara Oh. gara-gara sampai ngebunuh lah, narkoba segala macam, minuman. Ada yang jantungnya udah pada nggak tahu gimana tuh gara-gara minuman apa-apa Kuat. ya. Tapi alhamdulillah gua enggak. Ya nakal kayak tadi kayak tawuran, main judi tuh. Tuh main judi tuh merasa paling bodoh. Kenapa gue bisa ngelakuin itu? Nyampe manggil orang tua. Dan lulus SMP alhamdulillah gue nggak pernah ngelakuin apa-apa lagi sih. Nah Tobat, tipsnya, tobat. ya tipsnya itu. Jadi kalau misal temen ini nggak bisa ngajak kebaikan, gue keluar gitu. Karena hidup gue buat apa sih nyenengin lu, kayak gue harus ikut lu, itu masa lalu. Karena kalau misalnya temen yang baik tuh kalau dia punya masalah tuh nggak ngajak kita, dia tapi malah ini masalah gue bro, lu nggak perlu ikut. Itu baru teman. Kalau misalnya ayo lu sama temen sejak kawan, bukan sejak kawan, lu sama aja bikin temen itu tuh penjerumus gitu. Dari gue sih itu aja mungkin. Tapi gua lihat tuh di berita-berita di media banyak tuh yang tentang seks bebas. Sering banget terjadi di tahun-tahun ini kenakalan remaja. Tanggapan lu gimana itu? Ya, gimana ya, itu awalnya tuh gimana bisa jadi seks bebas gitu. Nah, Sedangkan kan itu kan dia pasti kalau seks bebas tuh sama-sama setuju dong dari cowok sama cewek. Yang cewek kenapa harus setuju? Wajar kalau cowok mah kan emang mau. Gue sebagai cowok jujurnya mau, tapi gue bisa nahan. Sebenarnya tuh dari perempuan juga kalau dia nggak mau mah cowok ngapain sih? kayak ada asutan gitu. Iya. Dipaksa kali dipaksa. Kalau dipaksa sama cowok sih nggak tahu. Kalau gua sekedar gua nih gua nggak pernah maksa. Dan se-circle gua atau seruang lingkup gua nggak pernah maksa yang namanya perempuan, karena seruang lingkup gua nih paling tawuran, mabok, kayak gitu doang.
Nggak ada ya namanya seks bebas, nggak ada. Nggak ada. Kalau setahu gua, circle gua, karena banyak circle yang gua udah tinggalin, bikin gua hancur bro. Makanya. Kalau lu sendiri? Kalau gue ya, yang setahu gue tuh ya terutama ya seks bebas tuh kayak ya kan zaman sekarang tuh kan kayak lagi musimnya krisis ekonomi. Nah itu ya gue sih bukannya kayak orangnya kayak gimana ya suka nyari-nyari gitu, cuman ya yang namanya sosial media kan kayak banyak tuh berita-berita update apa segala macem. Nah yang gue tahu dari situ tuh keseringan kayak biasanya dari cewek sih awalnya kayak open BO gitu, jadi kayak istilahnya ya sewaan gitu loh. Jadi kayak dia tuh udah frustasi, bisa jadi frustasi karena ya, nggak ada kerjaan, ya itu terutama walaupun itu faktornya salah tuh, walaupun itu salah ya tetap itu ya, butuh edukasi banget sih. gimana Mau sih hasil yang instan ya. Nggak dia bisa sebenarnya. emang udah cara yang salah sih, tahu gue begitu. Ini buat lu berdua nih, solusi buat hindarin seks bebas itu apa? Buat gimana sih caranya? Pertama ya, kalau belum cukup umur ini jangan nonton sampai dewasa. Itu menurut gua tuh salah satu yang kita ingin mencoba tuh, itu juga salah satu hal yang penasaran. Yang nyampe apalagi yang biasa jadi main di warnet tuh pasti biasanya tuh kalau belum umur di bawah 13 tahun tuh jangan main warnet dulu. Pasti ada aja yang orang-orang dewasa sebelahnya tuh yang iseng gitu. Ada yang iseng kan. Bahkan di PSN sekarang ada yang iseng. Karena ada game yang nggak patut buat mainin juga. Terus juga ya ruang lingkup juga. Ya? Kalau ada temen yang mau begitu mending hindarin. Nah, mungkin itu aja dari gua. Nah, buat lu Ki? Kalau buat gue sendiri sih ya setuju sih apa yang kata Wisnu tadi tuh, cuman ya balik lagi ke biasanya ya faktor orang tua juga sih bro. Itu harus ya lebih perhatian juga sih. Emang biasanya kadang kalau namanya apalagi bocah ya kan, emang Gampang dibodohin. iya itu Sekarang canggih media nah, mana? zaman sekarang tuh media makin canggih ya, harus kalau buat orang tua ya harus benar-benar penuh pengawasan, Harus buat dipres. ya buat dipres banget sih, nggak, intinya harus diawasi aja intinya itu sih ya. Jadi cuman itu aja sih, dan itu ya kalau misalnya buat yang udah gede, yang istilahnya udah minimal udah remaja gitu ya, kalau misalkan udah istilahnya ya udah pernah denger gituan tapi jangan sampai iya, soalnya pasti udah merugikan banget, terutama ya kayak hamil di luar nikah kayak gitu kan. Tahu aja, cukup tahu. Pacaran Udah. kayak yang lagi soal tuh mau pacaran tapi bikin kita semangat sekolah gitu. Iya, kalau ya kayak Iya gitu. benar, karena gue pernah ngerasain gitu, biar kita semangat sekolah. Dan nyampe kayak malah bikin kita makin rusak karena pacar. Gue bilang tuh bimbingan orang tua tapi paling benar-benar paling penting sih. Terserah mau diperas atau enggak, yang penting kita juga harus tahu watak anaknya dulu. Kalau nih orang keras, kita harus lembutin, ya kita bikin keras juga. Kita kan sebagai anak tahu kalau orang tua keras kita bakal keras juga. Ya, Oke, kalau gue ya simple sih ngomong banyak. kalau mau tahu boleh, cuman jangan sampai di luar batas. Jadi cukup tahu aja, jangan sampai ya istilahnya kayak lu harus ngerasain juga gitu ya. Kalau bisa jangan kayak gitu. Nah kalau dari gue nih ya jangan sampai kata penasaran tuh jadi sarana buat kita nikmatin itu. Salah. Kalau emang penasaran kita tanya sama yang orang yang udah merasakan, pasti dijawab, tapi ketika dia ngajak mending kita tinggalin. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik keluar dari circle itu atau circle itu yang akan menjerumusin Anda. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Nah, cukup sekian dari talk tentang kenakalan remaja kita. Sampai ketemu di talk selanjutnya.